Oke, kita mulai besar aljabar. Apa sih itu aljabar? Nah, aljabar itu adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Siapa sih yang memperkenalkan aljabar? Aljabar ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan Arab. Beliau juga seorang astronomer. Beliau juga seorang geograf dan juga penemu angka nol, yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau digelari oleh pendahulu orang-orang dahulu, yaitu the father of algebra. Dalam bukunya Konsep dan Bentuk Aljabar yang ditulis sekitar tahun 820 Masehi. Nah, kenapa sih harus tahu aljabar? Aljabar adalah konsep penting karena melalui aljabar muncullah konsep-konsep baru matematika yang membuat ilmu matematika menjadi lebih berkembang. Nah, konsep aljabar itu sebenarnya didasarkan pada operasi hitung sederhana, yaitu penyembelahan dan perkalian pada himpunan bilangan rasional. Nah, karena itu kita harus paham dulu sifat-sifat operasi penyembelahan dan perkalian pada bilangan rasional, yaitu yang pertama, tertutup. Maksudnya adalah hasil operasi anggota-anggota bilangan rasional merupakan bilangan rasional. Misalnya, karena operasinya tadi penyembelahan dan perkalian, misalnya 1 ditambah 2 kan sama dengan 3. 3 juga bilangan rasional. Atau untuk perkalian, 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 juga rasional. Jadi saat bilangan rasional kita operasikan dengan perkalian dan penyembelahan, maka hasilnya adalah sebuah bilangan rasional juga. Itu sifat yang pertama untuk operasi penyembelahan dan perkalian bilangan rasional. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Jika A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C, ini berlaku untuk tambah dan kali ya. Itu sama saja dengan A dengan B-nya dioperasikan dulu, baru dioperasikan dengan C. Misal, 1 ditambah dengan 2 ditambah 3, 2 tambah 3-nya kita kerjakan duluan. Yang ini, yang 2 tambah 3-nya kita kerjakan duluan, sama saja artinya dengan 1 tambah 2-nya kita kerjakan duluan, baru terakhir ditambah dengan 3. Jadi itu maksudnya sifat asosiatif. Jadi kalau ada tiga buah suku kita operasikan dengan penyembelahan dan perkalian, maka kita boleh kelompokkan, kerjakan yang di belakang dulu baru dengan yang depan, atau yang depannya dulu baru kerjakan yang ke belakang, boleh saja, karena sifat ini berlaku pada penyembelahan dan perkalian bilangan rasional. Itu namanya sifat asosiatif. Sifat berikutnya adalah memiliki unsur satuan atau identitas. Jika sebuah bilangan rasional kita operasikan dengan identitas, apakah kali ataupun penyembelahan, itu sama saja dengan identitasnya kita operasikan dengan bilangan tersebut, hasilnya masih bilangan tersebut. Nah, kalau untuk penyembelahan, identitasnya adalah 0. Misal, kita ambil bilangannya 2 tadi. 2 ditambah dengan 0 sama saja dengan 0 ditambah dengan 2 sama saja dengan 2. Karena 0 adalah identitas penyembelahan. Nah, kalau untuk perkalian gimana? Kalau perkalian identitasnya adalah 1. Misal, 2 dikali dengan 1 sama saja dengan 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Karena 1 adalah identitas pada perkalian. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat penyembelahan dan perkalian pada bilangan rasional. Next, yang keempat adalah memiliki kebalikan atau inverse. Inverse suatu bilangan adalah anggota himpunan yang memenuhi aturan bahwa jika A dioperasikan dengan B, sama saja hasilnya dengan B dioperasikan dengan A, yaitu sama dengan identitas. Nah, karena ada penyembelahan ada perkalian tadi, maka inverse juga ada 2. Kalau inverse penyembelahan bilangan rasional adalah negatif dari bilangannya. Berarti kalau 2, inverse-nya adalah minus 2. Negatif dari bilangannya. Tapi kalau untuk perkalian, inverse perkalian bilangan rasional adalah 1 per bilangannya. Berarti kalau 2, maka inverse perkaliannya adalah 1 per 2. Kalau 3, inverse perkaliannya adalah 1 per 3. Nah, itu sifat yang keempat untuk operasi penyembelahan dan perkalian bilangan rasional, memiliki inverse. Nah, yang kelima, ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini maksudnya boleh dibalik. Jika A kita operasikan dengan B, akan sama saja dengan B-nya kita operasikan dengan A. Ini berlaku untuk penyembelahan dan perkalian. Misal untuk penyembelahan, 1 ditambah 2, sama saja artinya dengan 2 ditambah 1. Karena dia berlaku komutatif. Begitu juga untuk perkalian. 2 dikali 3, sama saja artinya dengan 3 dikali 2. Karena juga berlaku sifat komutatif pada perkalian. Nah, sifat yang keenam adalah sifat distributif. Jika A dikalikan dengan B tambah C, itu sama saja artinya dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Ini sifat yang sudah umum kita gunakan. Nah, ini adalah dasar-dasar aljabar, dasar-dasar konsep matematika yang membuat matematika itu lebih berkembang. Nah, bentuk aljabar itu biasanya begini.
AX ditambah B. Itu adalah sebuah bentuk aljabar, di mana A-nya itu disebut dengan koefisien X. Nah, X-nya apa? X-nya adalah peubah atau variabel, yaitu suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Jadi nilai X ini tidak tetap, ini tergantung ke bentuk persamaannya. Jadi nilai X bisa saja berubah. Karena X adalah peubah atau variabel, maka nilainya karena dia adalah sebuah simbol, maka tidak harus X. Memang seringkali yang ditemukan dalam matematika, simbol yang diberikan, variabel yang diberikan itu adalah X, bisa juga Y, bisa juga Z. Tapi karena dia adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan sebuah nilai, berarti nggak harus X dia. Ada 26 huruf dalam alfabet, berarti ke 26-nya boleh kita jadikan variabel. Dan ada B di situ. B adalah sebuah konstanta yang nilainya tetap. Jadi dia tidak bergantung ke nilai X, dia tidak bergantung ke nilai A, dia berdiri sendiri. Itu dia bentuk aljabar. Nah, kita masuk ke istilah-istilah yang akan sering kita jumpai dalam aljabar. Yang pertama adalah persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat matematika yang memiliki peubah serta memiliki tanda sama dengan. Misalnya, 2x minus 1 sama dengan 0, maka itu adalah sebuah persamaan. Karena di situ ada sama dengan, terus dia ada kalimat matematikanya yang memiliki peubah. Jadi kalau di sini peubahnya adalah x, dan dia memiliki tanda sama dengan. Ini ada sama dengannya. Tapi kalau di sini diganti dengan kurang atau sama dengan, maka itu bukan lagi sebuah persamaan. Jadi kalau persamaan pasti ada ini nih, ada sama dengannya. Next, himpunan penyelesaian persamaan. Apa itu himpunan penyelesaian persamaan? Yaitu nilai peubah yang membuat persamaan tersebut menjadi benar. Contohnya, 2x plus 4 sama dengan 0. Maka dengan misal kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. 2x plus 4 sama dengan 0. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak butuh 4 di ruas sebelah kiri. Maka kita harus berikan inverse-nya. Ini adalah plus 4. Inverse dari penyebelahan tadi adalah pengurangan. Maka inverse dari plus 4 adalah minus 4. Maka 2x plus 4 minus 4 agar 4-nya tereliminir. Tapi kita harus adil. Saat di ruas kiri ada minus 4, maka di ruas kanan harus kita berikan pula minus 4. Sehingga kita punya 2x plus 4 minus 4 sama dengan 0 minus 4. Nah, saat sudah kita operasikan, kenapa ini harus pakai min 4? Karena min 4 adalah inverse penjumlahan dari plus 4. Sehingga kita punya 2x sama dengan minus 4. Nah, ada 2x di situ. Kita butuhnya x, berarti kita harus berikan inverse dari 2 ini. Maka kita harus mengalinya dengan setengah. Setengah kita kalikan 2x sama dengan setengah kita kalikan min 4, karena harus adil tadi. Di apa yang kita lakukan di ruas kiri, itu pula yang harus kita lakukan di ruas kanan. Sehingga, karena setengah adalah inverse perkalian dari 2 tadi, maka kita punya x-nya adalah minus 2. Nah, ini adalah menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan, sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah minus 2. Nah, inilah yang menjadi penekanan sebenarnya. Kalau selama ini banyak di antara kita yang mengenal ini adalah 2x plus 4 sama dengan 0, terus 4-nya pindah ruas ke kanan jadi minus 4. Nggak salah sih, karena pindah ruas memang adalah istilah yang sudah biasa digunakan secara matematis, tapi pemahamannya yang harus diperbaiki. Sebenarnya tidak ada yang pindah kemana-mana. 4 tidak pindah kemana-mana, 4 tetap berada di sini. Tapi kita minus 4 kan, agar 4-nya habis. Nah, apa yang kita lakukan di ruas kiri, itu juga yang harus kita lakukan di ruas kanan. Di sini kita minus 4, maka di kanan juga harus minus 4. Makanya dia jadi begini, jadi 2x sama dengan minus 4. Jadi bukan berarti plus 4-nya pindah ke kanan terus jadi min 4. Bukan begitu sebenarnya pemahamannya. Mau pakai dari sini 2 baris ini kita skip, boleh. Langsung 2x tambah 4 sama dengan 0, langsung ke 2x sama dengan minus 4, boleh. Tapi yang perlu difahami adalah sebenarnya bukan 4-nya yang pindah ruas ke kanan menjadi minus, tidak. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah 4-nya kita kurang dengan 4 agar dia habis, maka di kanan juga harus kita kurang dengan 4. Nah, itu pemahaman yang harus diperbaiki. Kalau mau pakai istilah pindah ruas juga silakan, tidak masalah. Tapi perlu difahami bahwa yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Begitu juga ketika kita mengali. 2x sama dengan minus 4, kita butuh x. Maka ini harus kita kali dengan setengah. Tapi harus adil, saat di kiri kita kali setengah, maka di kanan juga harus kita kali setengah. Itulah yang sebenarnya terjadi, sehingga kita punya batasan x-nya.
Next, eksponen atau pangkat. Nah, eksponen atau pangkat ini mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Jadi kalau ada sederetan operasi dalam matematis, maka urutan yang harus kita kerjakan paling dahulu adalah dalam kurung. Nah, setelah kurungnya selesai, prioritas kedua adalah eksponen atau pangkat. Nah, setelah ini selesai, baru kita akan lanjutkan ke operasi kabataku, kali bagi tambah kurang. Kali, setelah tanda kurung selesai, kerjakan pangkat. Setelah pangkat selesai, kerjakan kali, kemudian bagi, kemudian tambah, kemudian kurang. Nah, itu urutan prioritas pengerjaan secara matematis. Next, derajat. Apa itu derajat? Derajat adalah nilai pangkat tertinggi yang memuat variabel bentuk aljabar atau pangkat tertinggi variabelnya. Misal, kita punya 3x sama dengan 0. Nah, ini namanya adalah persamaan berderajat 1 karena x-nya berpangkat 1. Kalau kita punya 3x kuadrat plus 1 sama dengan 0, ini adalah persamaan berderajat 2 karena x-nya, pangkat tertinggi x-nya adalah 2. Next, suku. Apa itu suku? Suku adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Next, eksponen atau pangkat. Nah, eksponen atau pangkat ini mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Jadi kalau ada sederetan operasi dalam matematis, maka urutan yang harus kita kerjakan paling dahulu adalah dalam kurung. Nah, setelah kurungnya selesai, prioritas kedua adalah eksponen atau pangkat. Nah, setelah ini selesai, baru kita akan lanjutkan ke operasi kabataku, kali bagi tambah kurang. Kali, setelah tanda kurung selesai, kerjakan pangkat. Setelah pangkat selesai, kerjakan kali, kemudian bagi, kemudian tambah, kemudian kurang. Nah, itu urutan prioritas pengerjaan secara matematis. Next, derajat. Apa itu derajat? Derajat adalah nilai pangkat tertinggi yang memuat variabel bentuk aljabar atau pangkat tertinggi variabelnya. Misal, kita punya 3x sama dengan 0. Nah, ini namanya adalah persamaan berderajat 1 karena x-nya berpangkat 1. Kalau kita punya 3x kuadrat plus 1 sama dengan 0, ini adalah persamaan berderajat 2 karena x-nya, pangkat tertinggi x-nya adalah 2. Next, suku. Apa itu suku? Suku adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Misalnya 3x plus 1, ini namanya 2 suku, ada suku 3x, ada suku 1. Kalau kita punya 3x kuadrat plus 5x minus 1, maka ini namanya 3 suku, ada suku 3x kuadrat, ada suku 5x, ada suku minus 1. Nah, suku itu ada yang tak sejenis, ada yang sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang tidak punya variabel yang sama. Jadi kalau misalnya x dengan x kuadrat itu adalah variabel yang berbeda, maka ini namanya suku tidak sejenis, maka tidak boleh kita jumlahkan. Satu lagi namanya suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Jadi kalau pangkatnya juga harus sama. Misalnya variabelnya sama-sama x, tapi pangkatnya berbeda begini, berarti ini tidak sejenis. Tapi kalau sama-sama pangkat 2 atau sama-sama pangkat 1, itu baru namanya suku sejenis. Dan suku sejenis boleh kita tambahkan. Nah, itu dia penjelasan mengenai konsep dasar aljabar. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang ingin paham mengenai tidak hanya matematika sebenarnya. Di fisika konsep dasar aljabar ini dipakai juga, di kimia juga dipakai. Di banyak hal butuh sebenarnya kita butuh dengan konsep dasar aljabar ini. Karena ini dasar-dasarnya.